Kalau kita mengaku bahwa saya paling benar, paling suci, maka itu akan ditunjukkan dari perilaku kita. Bagaimana mungkin saya bisa mengatakan saya orang suci, tetapi kelakuan saya buruk? Bisa diketahui oleh orang lain. Menghina orang lain, mencaci maki orang lain. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara-saudara seiman sekalian, juga saudara-saudara yang tidak seiman. Ya. Saya berdoa semuanya mendapatkan berkat yang sama. Amin. Nah saudara, kenapa saya terlihat tersenyum di depan saudara lewat media sosial? Karena saya melihat di YouTube, di media sosial ya, bagaimana kreativitas saudara-saudara kita ya, yang membuli dan menghujat ya, termasuk saudara lihat di thumbnail. Itu adalah stiker yang dikirimkan di kolom komentar saya oleh saudara kita, entah dari mana ya. Kemudian saudara lihat yang saya tampilkan gambar-gambar, itu adalah kreativitas saudara kita yang menghujat ya. Kenapa saudara? Karena kalau kita, Alkitab mengatakan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Itu dalam Roma 12 ayat 17. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Itu kata firman Tuhan. Nah, jadi saudaraku, ketika kita mendapatkan caci maki, bulian, hujatan, kita tidak usah membalas, karena itu memang menjadi ajaran kita. Makanya saya menyarankan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di YouTube atau di media sosial atau di kehidupan nyata, saudaraku, ketika menemui orang-orang yang mencaci maki, menghujat, Alkitab berkata, jangan dibalas, ya. Kalau mereka melakukan itu terhadap kita, yaitu wajar, saudaraku. Karena mungkin tidak mendapatkan ajaran. Kalau kita kan nyata-nyata, saudara. Tahu saudara bahwa kita ini manusia kadang-kadang punya keinginan-keinginan yang kadang kalau muncul ego kita itu melakukan hal yang tidak pantas. Tetapi justru itulah firman Tuhan datang kepada kita untuk mengajarkan kita bagaimana hidup berbuat baik, mengasihi semua orang. Jujur saya miris melihat seorang pendeta ya, namanya Henry Tan ya, pendeta HTD. Bagaimana kelakuan-kelakuan dia, kerjaan dia menyinyir para hamba-hamba Tuhan yang lain. Membuat lagu, saudaraku, menghujat. Kalau menurut saya, daripada kamu membuat lagu-lagu yang hanya berisikan hujatan kepada orang lain, buatlah lagu yang memuliakan nama Tuhan. Tidak jauh beda dengan lagu yang dikarang oleh saudara kita juga dari seberang yang menghujat pendeta Saifuddin. Kita mengertilah ya. Lagu yang dikarang saya sudah upload juga tadi malam, saudara bisa melihat. Yang kalimat-kalimatnya kurang lebih seperti ini, saudara. Ya, minta maaf. Tai pudin, gembeludin, manusia setengah setan. Ya, itu di dalam lagu itu. Kemudian semua caci maki, saudaraku. Bahkan ada juga yang berdoa supaya dia bisa makan tapi nggak bisa nurun. Ya. Kenapa, saudaraku? Nggak mampu untuk mengasihi. Ya, semua caci maki seperti yang saudara lihat di layar dibuat sedemikian buruk. Ya. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu pesan kepada saudara bahwa Alkitab kita, dan ini berulang-ulang kali saya memperingatkan kepada saudara,
bahwa kita harus melihat dari buahnya. Saya juga mengupload sebuah video saya lihat dari TV Laskar Kristus, bagaimana mereka memperbandingkan Alkitab dan Al-Quran di dalam masjid, kemudian membacanya, saudara, lalu mengolok-olok. Ya, kalau Ustadz Agustan mengentutin, saudaraku, bagaimana berupaya mereka menjelek-jelekan sejelek mungkin, baik itu Alkitab, baik itu Tuhan kita, menghujat Tuhan Yesus. Di kolom komentar saya, saudara, itu penuh dengan caci maki. Tetapi di situ kita bisa melihat apa yang keluar dari isi kepala kita. Saudara, perhatikan, apa yang kita taruh di dalam kepala kita, seperti itulah kita jadinya. Sebenarnya kita bisa melakukan hal yang sama. Bisa, saudara. Tetapi permasalahannya kita tidak diajarkan untuk melakukan seperti itu. Apakah orang Kristen bisa kentutin kitab suci orang lain? Bisa. Tetapi tidak diajarkan. Itu sesuatu hal yang buruk. Kita mengerti namanya keimanan orang lain. Ya. Makanya kalau itu ada saudara-saudaraku yang mau membalas caci maki dengan caci maki, jangan, saudara. Berdoa saja. Ya. Kita doakan saja mereka supaya mendapatkan kasih anugerah Tuhan. Karena disitulah perbedaannya kita anak-anak kerajaan surga dengan orang-orang tidak mengenal kebenaran. Kan terlihat dari buahnya, saudaraku. Kalau kita mengaku bahwa saya paling benar, paling suci, maka itu akan ditunjukkan dari perilaku kita. Bagaimana mungkin saya bisa mengatakan saya orang suci, tetapi kelakuan saya buruk? Bisa diketahui oleh orang lain. Menghina orang lain, mencaci maki orang lain. Bagaimana kita mau jadi teladan? Karena itu, saudaraku, sekali lagi, ya, saya juga memperingatkan kepada hamba-hamba Tuhan yang mungkin melihat itu. Kadang-kadang juga kita keceplos. Kadang-kadang tiba-tiba muncul panas, emosi ketika melihat itu. Wajar nggak? Wajar. Khususnya kepada Pak HTD. Ya, sayang sekali. Umur sudah tua, kerjaan begitu. Akan Alkitab berkata, jangan membalas caci maki. Tetapi apa yang ditunjukkan? Ya, meremehkan atau membuli golongan-golongan lain. Penyembah Bapa katanya itu yang disembah adalah setan. Iya kan, ngeri. Ya. Saya lihat ini sepertinya ada kepahitan ini, khususnya Pak HTD ini, ya. Mungkin kepahitan kepada pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan, tetapi dia masih ada ketakutan mau meninggalkan Kristus, takut masuk neraka. Akhirnya dia tetap jadi orang Kristen tapi jadi penyinyir. Sama juga hidup kekristenan kita itu, kalau kita menjadi pengikut Kristus, hidup itu harus berubah, harus berbuah, buah yang baik, tutur kata, perilaku, tingkah laku sopan. Ya memang kadang-kadang manusia kadang nggak bisa dijangkau semua, tetapi kita tetap berupaya. Kita menyadari itu. Ada hati nurani kita yang berbicara. Izinkan Roh Kudus untuk menuntun kita. Kalau kita nggak bisa membedakan, kita menyinyir orang lain, menghujat orang lain, hati-hati, saudara. Jangan sampai hati nurani kita sudah tumpul. Karena itu kita harus tetap belajar mengoreksi ke dalam diri kita apa yang kita lakukan. Jangan hanya melihat semua kesalahan orang lain. Kita nggak tahu kesalahan kita. Jadi biar apa yang saya sampaikan, saudara, bisa membangun iman kita, menyadarkan kita semakin menjadi orang yang istilah dunia orang waras lah. Sekalipun orang melakukan caci maki, karena itu tidak mampu, saudaraku. Biarlah Tuhan yang memampukan saudara, menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran Kristus. Kita berdoa. Bapa, diberkati umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar, tetapi kami belajar melakukan dalam hidup kami. Dan tuntun kami kepada jalan yang benar, hidup dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih diberkati umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Bahkan semua follower-follower PSD, aku berdoa supaya berkat Tuhan dicurahkan atas hidup mereka. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Dalam Yesus Kristus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudaraku sekalian.